Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Swendri dari Program Studi Informasi UIN Sumatera Utara, Medan. Baik adik-adik sekalian dan sobat-sobat, ini merupakan video bagian kedua dari video kita sebelumnya tentang CSS Framework Bootstrap Fundamental. Ya, di video sebelumnya saya kasih namanya CSS Framework Bootstrap Fundamental Part 1. Ya. Insyaallah video ini merupakan lanjutan dari video kita sebelumnya tentang CSS Framework Bootstrap. Ya, mudah-mudahan nanti bisa dikombinasikan dengan project-project kita sebelumnya. Berikutnya, site resmi Bootstrap ada di getbootstrap.com, sudah kita bahas sebelumnya. Kita gunakan versi 4.6 ya. Dan insya Allah nanti kalau ada waktu kita bahas juga tentang versi terakhir dari rilis saat ini, itu 50x. Kemudian saya gunakan sum di sini, sum pp ya. Ya, artinya nanti biar tidak jalan sendiri gitu, filenya. Kalau dia ekstensi .html sebenarnya bisa jalan di mana saja ya kan. Tapi biar nyambung aja dengan sebelumnya. Oh, ini kemarin di folder htdoc-nya gitu. Ini kok lain gitu ya. Ya, jadi kita sambung juga dengan mengaktifkan Apache di sini. Selanjutnya saya punya PHP versionnya sesuai dengan versi SAM-nya 7416 di sini. Kalau mungkin ada adik browsing atau kunjungi site resminya apachefriend.org, itu mungkin versinya sudah berbeda sedikit. Kemudian tentunya localhost di sini. Saya masih kosong SAM htdoc-nya di sini. Saya buat satu folder baru untuk latihan kita video kali ini. Saya kasih namanya Bootstrap Part 2 lah ya, bagian kedua. Kemudian saya punya text editor di sini, Visual Studio Code. Saya coba langsung masuk ke dalamnya dengan menjalankan command prompt. Atau nanti kita akan coba untuk membahas terminal CMDir ya. Sebenarnya ada sih terminal alternatif ya, alternatif yang bisa memudahkan kita untuk sebagai programmer ya mungkin ya, atau codinger gitu. Codinger ya, itu sangat membantu sekali, namanya CMDir ya. Jadi nanti kita bisa gunakan di sini katanya Portable Console Emulator for Windows. Jadi nanti lebih gampang digunakan dan ya tampilannya juga lebih apa namanya, berwarna ya kalau dibandingkan dengan Command Prompt. Oke, saya ke sum htdoc bootstrap part 2. Oke, untuk membuka Visual Studio Code-nya caranya sangat gampang sekali. Kode spasi titik itu bisa langsung buka ke namanya Visual Studio Code-nya gitu. Karena ini sudah saya buka tadi, ini saya tutup dulu. Ini yang bagian sekarang. Jadi tinggal dibuat new file di sini atau dari sini. Ya seperti latihan kita sebelumnya ya. New file misalnya saya kasih namanya latihan 1. Titik PHP. Ekstensinya saya buat titik PHP walaupun ya ini nanti HTML sama CSS isinya ya. Oke, di sini sudah ada latihan 1 titik PHP. Oke, untuk instalasi pertama ya. Instalasi di sini dijelaskan di bagian mungkin di introduction langsung ya. Boleh di sini sekalian memanggil CS-nya ya kan. Oke. Kita punya HTML5 di sini. Katanya HTML5 biar nanti jalan semua ya kan. Nah, kemudian viewport-nya juga sudah disediakan di HTML5. Saya kasih namanya latihan 1 ya. Latihan 1. Latihan 1 CSS framework Bootstrap. Bootstrap 46 boleh, 46 0. Itu juga bisa. Latihan 1 CSS framework. Oke, kita install ini secara online berarti ya. Ya, berarti ini harus terkoneksi dengan internet komputer kita ya. Oke, pertama di sini katanya bisa gunakan langsung di sini. Sudah tersedia CDN-nya di sana gitu.
Oke, sekarang ada CDN 460 ya, oke. Kemudian bundel JavaScript-nya saya copy saja, termasuk di sana jQuery-nya sudah ada ya. Ini saya tutup dulu, biar nanti nggak kebuka-buka deh. Dia ada di dalam body gitu ya, boleh. Nah, ini tadi. Kemarin sudah kita bahas untuk jQuery, kalau seandainya tidak ada ya yang membutuhkan dia dari awal, ya kalau seandainya ada plugin-plugin atau ya coding yang membutuhkan jQuery di awal ya, ya harus letakkan di awal gitu, di dalam hit ini gitu. Jadi ini bisa saja dipindahkan ke awal gitu. Tergantung kebutuhan itu. Kalau misalnya ini mau diletakkan di sini misalnya bisa, nah gitu. Kalau seandainya mau diletakkan di awal gitu. Tapi kalau seandainya tidak, ya untuk defaultnya bisa seperti ini. Kecuali untuk Bootstrap bundle.main.js ini ya bisa di dalam body saja gitu. Karena kebutuhannya ada di sini ya kan. Oke. Kalau misalnya ini kita jalankan, misalnya kita dari localhost, kemudian Bootstrap part 2 latihan. Ya, ini belum ada apa-apa. Nah, latihan 1 CSS Framework Bootstrap-nya ada di sini. Oke. Kemudian mungkin tidak kita bahas sebelumnya tentang favicon ya. Favicon itu untuk ini logo di sini. Ini kan ada logonya ini ya. Ya itu kemarin ya kita nggak ada bahas-bahasnya ini B misalnya. Kita nggak ada bahas itu sih. Tapi kalau ada adik misalnya mau, ya itu bisa kita buatkan di sini. Favicon-nya namanya image untuk ditampilkan di sini. Favicon-nya bisa di-generate dari internet misalnya. Favicon generator kayak ini. Nah, misalnya ini. Nah, jadi untuk membuatnya ini namanya favicon ya kan. Nah, ini bisa untuk di-generate di sini. Misalnya kita logonya logo apa? Misalnya logo logo Win misalnya. Jadi bisa kita choose file kemudian di-generate jadi favicon. Apa namanya itu? Logo logo apa namanya? Logo kecilnya itu gitu. Jadi kalau mau logo kecilnya di sana ya kita bisa coba ya. Misalnya kita buat logo Win di sini. Saya tambahkan satu folder baru biar nanti rapi dia ya. Saya buat di sini assets boleh ya, S ya. Kemudian new folder image images gitu. Oke. Ini images, misalnya di sini ada logo Win. Logo ini saya buat jadi favicon misalnya nanti. View garis. Oke, ini logo Winsu. Kemudian saya generate ini misalnya 16x16. Ini biasanya ukurannya segitu ya. This file, sam, doc, strap, set, image yang ini. Oke, create favicon. Oke, ini logo kecil yang sudah di generate-nya. Katanya untuk membuatnya kayak gini. Nah, ini bisa langsung diambil yang ininya, bisa langsung di copy paste ke apa namanya, ke HTML kita. Satu aja udah cukup sih gitu. Misalnya ini saya copy ke sini karena filenya sudah tersedia. Ini tadi saya coba ini download ya, download dan folder ini favicon. Saya cut lah ya, saya cut, saya paste di sini. Ini nanti untuk nanti aja gitu. favicon.eco. Ini di sini letaknya ada di assets, kemudian image, images, favicon. Mana tadi ini? Nah, ya. Ngetik ulang gitu ya kan. Oke, ini misalnya ya kan. Kalau ini misalnya kita refresh, maka logo ini logo favicon-nya itu logo Win itu ada di sini. Ya, sebelumnya nggak ada saya bahas ya kan, karena kita mengejar apa namanya? Mengejar materi perkuliahan ya. Jadi kayaknya itu cari sendiri aja lah kan. Jadi kalau ini bisa kita tambah-tambahkan ya, karena kan kita santai ya, namanya aja suplemen tambahan ya kan.
Oke, kemudian kita coba di dalam body ini sesuai dengan apa namanya? Sesuai dengan kelas-kelas yang sudah diberikan oleh atau yang sudah disediakan oleh Bootstrap. Misalnya saya di layout konten kita dari mana dulu ya? Misalnya dari kepalanya dulu misalnya. Dari kepala ini biasanya kan ini ada ini sebuah menu yang apabila ini di scroll ke bawah itu menu ini tetap ada gitu. Nah, ini ciri khas dari Bootstrap itu dulu ini. Kalau saya awal-awal jumpa Bootstrap kayaknya wah gitu ya kan. Ini ada menu tapi dia diam aja di sini gitu. Nah, itu namanya di sini namanya navbar ya. Navbar ya. Nah, ini. Jadi kelas ini sebenarnya bisa saudara atau adik-adik copy aja ke apa? Ke HTML tadi ke sini. Itu langsung jalan dia tuh gitu. Ini langsung jalan dia tuh. Namanya navbar ya. Untuk navbar itu sendiri itu ya banyak di sini bagian-bagiannya ya. Misalnya dia ada expand large, navbar like warnanya. Kemudian bikin like ini warna-warnanya gitu. Kemudian nanti namanya detailnya di sini apa gitu. Kemudian untuk seandainya dia dilihat dalam bentuk mobile, ini ada togglernya ini nanti dia mengecil sehingga nanti itu bisa dikompres ke dalam button yang ini gitu. Kan ada ini. Kemudian menu ke bawahnya seperti ini bisa. Nah, ini saya copy contoh ya. Copy, saya masukkan di sini. Oke, saya rapikan. Nah, ini hanya untuk menu yang di atasnya aja, navigation-nya. Di atasnya itu. Berarti ini navbar brand, tutelnya ini. Misalnya apa ini? Latihan 1 misalnya. 1. Nah, ke bawah-bawahnya ini kan sesuai dengan urutan-urutan yang ini. Ini kan list unordered list ya kan. Ini 1 LI, 1 LI, 1 LI. Kalau dia drop down nanti ya perintahnya seperti ini. Kalau saya pribadi sih saya nggak hafal gitu. Kalau buatnya dari awal ya kayaknya nggak pernah saya hafal gitu. Kayaknya kalau di copy paste langsung jalan ya kita bisa memikirkan logika-logika yang lain selain dari yang ini ya kan. Oke, kita coba ini ya. Save kemudian ke latihan 1 CSS. Kalau kita refresh ini langsung jalan ini. Nampak ini jalannya. Ini udah langsung jalan sesuai dengan ini Bootstrap bundle min JS-nya ini sama jQuery yang di bawahnya itu. Kalau dia melayang seperti ini kan butuh JavaScript ya. Jadi kalau seandainya ini tidak dimasukkan, ya misalnya JavaScript-nya belum masuk lupa atau gimana gitu, maka dia nggak jalan karena memang dia butuh JavaScript gitu. Dia nggak jalan ya kan. Karena dia butuh JavaScript yang ini. Jadi kalau dia sudah ada ditempel di situ, kemudian kita refresh ini udah jalan. Oke. Kemudian masalah untuk mengketengahkan ini gitu, menjadikan dia di tengah gitu. Itu disebut dengan container. Di sini dibahas di salah kayaknya dia di layout dia ini container. Itu bisa diletakkan dimanapun sebenarnya. Yang penting dia nanti kalau maksud kita ke dalam ya berarti kita perlu membuatnya ke dalam. Misal ya kita gunakan perintahnya div gitu. Jadi nanti semuanya bisa kita letakkan perintah-perintah di div gitu. Kemudian kelas misalnya container. Container dia letakkan ke dalam gitu. Misalnya ini saya buat di sini kata-kata, kemudian ini saya refresh. Jadi letaknya di tengah gitu. Begitu juga yang ini bisa kita letakkan di tengah gitu. Misalnya satu nav ini satu nav ya kan. Menu tadi kan satu nav dia. Kalau ini saya masukkan ke sini, saya rapikan, misalnya ini container. Jadi dia akan masuk ke dalam, ini ke tengah jadinya. Jadi fungsinya untuk membuatkan ke tengah. Kalau ini misalnya di
di sini ya, zoom. Misalnya kita zoom ini ya. Nah, ini nanti sudah otomatis dia sesuai dengan ini tadi buttonnya ini. Buttonnya itu ya sesuai dengan viewportnya gitu. Kalau viewportnya sudah mengecil, dia akan otomatis gitu. Seperti ini. Ini juga jalan itu kan. Oke. Itu tadi masalah namanya kontainer. Atau ini kontainer tapi navnya tetap di luar, bisa juga gitu. Nah, misalnya ini tadi kan satu nav ya kan, nav kontainer ya. Nah, sekarang kontainernya itu melingkupi yang di dalamnya ini gitu. Nah, misalnya kontainernya yang di dalam navnya ini gitu. Jadi begitu juga bisa. Misalnya ini ya kan. Nah, ini judulnya sama buttonnya, ini menu-menu isinya itu. Ini satu nav ini kan. Kayak begini biar nampak. Nah, ini kan satu nav ini. Nah, ini pasangannya ke bawah sampai bawah. Berarti di dalam nav itu ini gitu. Sekarang ini kita buatkan kontainer. Nah, ini kontainer. Saya copy paste aja ya biar nggak ngetik ya kan. Oke. Ini pasangannya kontainer itu ke sini. Jadi semua yang di dalam nav itu dimasukkan dalam kontainer gitu. Nah, seperti ini. Oke, ini kontainer pasangannya di bawah. Jadi semua isi yang di dalam ini kita masukkan dalam kontainer. Jadi kalau kita refresh ini, yang garisnya tetap, tapi yang judulnya ini di dalam gitu. Di tengah-tengah gitu. Kan di tengah-tengah dia tuh. Oke, seperti ini. Ya kan? Oke. Selanjutnya kita buat apa ya? Sesuai dengan latihan sebelumnya itu masalah namanya penerimaan mahasiswa baru. Sekarang untuk ini satu menunya ya di atas ya. Kalau misalnya di bawahnya mau dibuatkan bagian sesuai dengan semantik HTML misalnya gitu. Kita bisa tambahkan kontainer dulu gitu. Kalau mau di tengah dia deh kontainer. Misalnya ini. Ya, kalau ada adik mau buatkan kelasnya langsung, caranya seperti ini. Div kelas kontainer langsung aja diketikkan seperti ini. Div titik kontainer. Ini sama artinya dengan div kelas kontainer gitu. Kontainer gitu. Oke. Sekarang mau pakai grid yang sudah disediakan ini. Grid membagi dalam 12 kolom atau disesuaikan dengan semantik. Ya, misalnya di bagian apa namanya? Di bagian headernya yang mana, kemudian artikelnya di mana, kemudian footernya di mana, bisa juga diletakkan di sini. Atau kita gunakan grid kolom-kolom ini, kolomnya grid-gridnya juga ya. Kolomnya ini sesuai dengan semantik. Kalau semantik itu kan kita sudah buat fungsinya sesuai dengan lokasi-lokasi yang diinginkan. Ya ada header kemarin ya kan, ada main, nav itu juga di bagian semantik dia sebenarnya. Ada section, kemudian ada aside, ada bagian artikel, ada bagian footer ya kan. Sudah kita bahas ya di bagian pengalaman belajar web dasar ini. Misalnya kita gunakan yang bawaan dulu grid. Nah, ini grid nih. Grid. Nah, kita butuh row dulu, row untuk mengatakan ini satu baris. Jadi satu baris ini satu row dia. Misalnya div class row. Kalau ini saya udah hafal. Nah, gini. Jadi di dalam row ini baru bisa dibuat call. Call-nya bisa sampai 12. Kalau bagi 2 misalnya call kayak gini saja. 1 berarti dia 12 maksudnya ini. Kalau misalnya dibuat seperti ini, call 2 kali ini berarti call 6, call 6. Ini sama artinya dengan gini, call 6, ini call 6. Nah, ini teori cara di bootstrap versi 3, bootstrap versi 3. Kalau di versi 4 dia udah support kayak gini ya. Nah, jadi call gitu aja sudah support ya tuh. Berarti hitungnya 2 kolom 66 gitu ya kan. Kalau misalnya ini saya buat di sini A misalnya. Jadi kalau misalnya kita refresh yang ini, dia sudah
Dia sudah membagi dua langsung gitu. Kayak gini gitu. Oke. Ini bagian call dengan call. Jadi kalau misalnya kita ingin di sebelah ini 4 gitu. Ini 4, ini berarti tinggal 8. Nah, dikecilkan di sebelah kirinya gitu. Kayak gini. Ini saya close. Nah, mana dia? Oh ya, A-nya sudah dihapus ini. Nah, kemudian bisa aja dimasukkan apa yang tersedia di sini misalnya. Kalau mau buat menu kayak list group ini bisa jadi menu. Misalnya kita buat menunya kayak gini ya. Namanya list groupnya. Jadi ini bisa kita copy, masukkan ke bagian yang ini. Misalnya bagian menu ini. Ya. Ini saya simpan, save. Kemudian ini kita setup ya. Press. Bisa langsung di sini. Kalau misalnya ini lebih sedikit berjarak ke atas, itu bisa menggunakan ini termasuk utilitas ya sebenarnya gitu. Dia ada di bagian utilities di sini ya. Misalnya kita mau spacing itu ada margin ke atas gitu misalnya. Ini ada enggak ya? Nah, ini ada ini sebenarnya. Marginnya top misalnya MT, ini M, ini T, misalnya MT berapa gitu. Dia sediakan dari 0 sampai 5 atau auto. Dia bisa ini 1 sampai 5. Jadi misalnya kolom yang ini saya buat margin top misalnya 3. Seperti ini. Nah, refresh. Dia bisa berjarak ke atasnya gitu. Jadi nggak terlalu mepet gitu. Atau dibuatkan dalam bentuk semantik di sini yang ada area-area terkhususnya bisa juga ya. Jadi opsinya itu ya banyak gitu, nggak harus kayak gini gitu. Nah ya, misalnya ini juga 3, yang bagian ini 3. Oke, di sini misalnya ada ucapan selamat datang gitu. Saya buat H3 misalnya. Selamat datang. Jadi kalau ini saya refresh, selamat datangnya ada di bagian ini. Ya, oke. Kalau misalnya mau pakai alert gitu kan ada alert. Alert itu bagian ini. Misalnya komponen gitu ya. Alert misalnya kayak gini itu. Nah, ini simple ini kayak gini tinggal div class alert kemudian warnanya warna apa. Selamat datang misalnya primary warna yang gini biru muda. Nah, ini satu kelas dia gitu. Mau di copy bisa atau diketik juga bisa, singkat kok gitu. Kayak gini. Peer press. Simpel sekali gitu. Gampang ya kan. Nah, ini kan tinggal diisi-isi aja. Kemudian bagian footer misalnya. Kita buat satu buah div row ya. Kurang apa. Dan ini bagian footer ya. Atau kalau mau tadi ini ini container, ini bagian main misalnya gini. Main. Oh, bisa. Enggak support lah dia. Ini di main misalnya. Ini bagian main. Di dalam main ada satu buah row. Kemudian di dalam footer juga ada satu row. Misalnya ini bagian footernya. Footer. Row. Kalau isinya ya seralah apa ya kan. Copyright. Loh, copyright 2021. Tahu kalau mau simbolnya dan copy ini
Oke. Ini letaknya ada di raw masih, kalau mau di dalam call misalnya bisa juga itu Pak. Buat satu call sendiri kayak gini. Ini kolomnya satu kolom langsung ya kan. Nah, kayak gini juga bisa. Kalau tadi dia nggak dalam call ya kan. Berarti call-nya ada 12 ya. Ini call gitu saja. Kasih MY gitu ya. MY itu berarti kan vertikal, X horizontal. Berarti dia atas bawah gitu, 5. Jadi dia jaraknya lebih jauh ya. Oke, itu adik-adik mungkin nggak terlalu sulit ya saya rasa ya. Kemudian nanti untuk line-lainnya bisa saja dimasukkan. Misalnya di sini masih di dalam bagian call 8 nih. Misalnya kalau mau buat table kayak kemarin itu. Konten. Dan di sini kalau image ya ini bisa image ini. Macam-macamnya banyak ini. Kalau tabel misalnya kayak gini. Kalau tabelnya kalau yang mau ini saya copy coba ya. Atau gini biar enggak namanya bingung. Ini kok banyak kali ya. Tabel PHP. Ini saya masukkan tabel di sini ya. Di sini saya include aja. Include ya. Kok banyak kali nanti itu. Jadi nanti bagian tabel titik PHP. Bagian tengahnya ini bisa kita buat secara dinamis. Ya sesuai dengan dimana mau ditampilkan misalnya. Kalau klik menunya yang ini mau diklik menu gitu kan. Nanti munculnya di sini ya. Karena gitu biasanya kita buat ya kan. Jadi kalau mau dibuat seperti itu ya nanti munculnya di bagian ini, bagian include ini gitu. Oke, misalnya kalau ini saya refresh tabelnya sih apa ini? Oh, mungkin dia nggak mau namanya sesuai dengan yang tersedia. Saya buat tabel bahasa kita. Tabel, kemudian di sini tabel. Dia nggak mau mungkin. Press oke. Selamat datang. Ini tadi alert. Ini table. Jadi nanti tabelnya itu kita tinggal ganti-ganti aja kelasnya kelas apa. Kan banyak ini contohnya. Ini kelasnya tabel standar misalnya. Saya ingin buatnya yang ini strip misalnya. Strip berarti kelasnya tabel spasi strip. Oke, kali ini saya press. Nah, tinggal jadi udah seperti ini gitu. Tidak sulit ya. Kemudian misalnya saya buat di sini satu buah tombol buat tabel baru gitu misalnya ya kan. Ya, kita tinggal gunakan misalnya kalau mau pakai div bisa, asal langsung aja pun bisa. Misalnya button kelasnya btn primary kayak gini ya. Press. Kemudian bacaannya di situ new. Misalnya tambah data. Press. Oke. Kalau mau apa namanya? Biar dia jangan ke bawah kali biar jangan mepet kayak gini. Gamepad istilahnya kan. Ini bisa ditambahkan kayak gini gitu. Nanti 2 gitu. Ini hanya salah satu cara gitu. Sebenarnya banyak sih yang lain, nggak kayak gini kali ya kan. Ya bisa aja buat ini dalam satu buah div tertentu. Kemudian div-nya itu dikasih my gitu kan. Nah, bisa seperti itu ya kan. Oke, sepertinya gampang ya. Nggak susah kok pakai Bootstrap itu. Apalagi kalau seandainya kita sudah download template yang sudah jadi. Ya, kalau sudah jadi kan tinggal
geser aja udah jadi dia. Tapi ada sekalian sobat-sobat yang mungkin menyaksikan video ini, mungkin untuk part kedua ini, part kedua cukup sampai di sini. Pada intinya gampang sekali menggunakan CSS framework ini atau CSS framework Bootstrap ini. Artinya udah jadi ya kan, udah tinggal pasang, lihat aja di documentationnya, bla 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 gitu kan. Kalau saya sih sering gunakan kalau untuk template, ada yang sudah jadi kayak di webnya Prodi SI itu saya gunakan SP Admin 2. SP Admin 3 udah ada ini kan. SP Admin 3. Oh, belum ada. Ada ini. SP Admin 3. Belum ya. Ini cloningnya nih. SP Admin SP Admin 2. Ini kalau seandainya kita live preview. Oke. Ini udah jadi gitu. Ya, artinya di sini sudah dibuatkan menunya sebelah kiri. Kemudian ini juga sudah disediakan. Kita tinggal edit-edit aja sesuai dengan kebutuhan gitu. Kemudian juga sudah responsif gitu. Kalau misalnya saya buat dalam bentuk lebih kecil kayaknya, dia sudah responsif gitu. Ya, artinya kreatornya ya betul-betul wah lah, luar biasa ya kan. Dan ini dari Bootstrap juga. Di sini katanya Bootstrap 4 based admin time, perfect for writing export and web applications katanya kan. Menggunakan Bootstrap 4.6.0 terbaru ini. Mungkin kita lihat di source code-nya ada nih. Ini update 4.6.0. Oke. Final base 4 update. Baik dari sekalian, sampai di sini untuk video kedua, part kedua ini. Insya Allah nanti kita coba untuk desain yang lebih kompleks ya kan di sesi berikutnya. Mudah-mudahan kita ada waktu sekaligus untuk mencontohkan nanti pembuatan satu buah project menggunakan CSS framework Bootstrap. Baik, saya Swendri, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.